kamu jangan berpikir tak boleh dekat dengan aku, karena beda zaman. Aku walaupun jauh dengan kamu zaman, tapi aku rindu pada kamu. So kita ada perlu muhasabah sejauh mana kita ada keinginan untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Untuk tahu, tengok kehidupan keseharian macam mana. Hendaklah menjadi satu keinginan kepada kita untuk berada di hari kiamat bersama dengan Rasulullah. Bukan sekedar untuk syurga sahaja, walaupun syurga itu adalah tempat yang paling indah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa dan beriman. Tapi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah Nabi mengatakan siapa yang ikut arahan aku nanti masuk syurga. Tapi Nabi mengatakan bersama dengan aku. Ja'alahullahu ma'i. Yang ikut aku punya arahan, maka aku minta kepada Allah untuk menjadikan dia bersama dengan aku nanti di hari kiamat. Walihada ba'dul arifin ada mengatakan bahwasanya syurga itu indah karena ada Rasulullah. Bukan karena bidadarinya, walaupun indah dengannya, walaupun karena istananya, walaupun indah dengan istana, tapi karena ada Rasulullah SAW yang jauh lebih indah daripada apa-apa keindahan yang lainnya. Walihada kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Syurga itu menarik perhatian aku untuk aku minta kepada Allah masuk dalam syurga. Bukan karena sifat-sifat pada syurga itu, tapi karena ada Rasulullah dalam syurga. Perlu kita untuk mengkoreksi, muhasabah sejauh mana hubungan kita ini merasa seronok kalau bersama dengan Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah, kita tak nampak kepada Rasulullah, kita bukan boleh bercakap dengan Rasulullah. Macam mana kita boleh merasa seronok bersama dengan Rasulullah SAW seperti mana sahabat bersama dengan Rasulullah? Sahabat seronok karena hidup di zaman Nabi, bercakap dengan Nabi, tengok seronok, jumpa dengar cakap Nabi seronok, ya kan? Bersama dengan Nabi seronok. Lah kita macam mana? Kita dengar Nabi cakap? Tidak. Kita nampak Nabi bergerak? Tidak. Kita pun hidup 14 abad setelah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda demikian, alangkah aku ini rindu kepada saudara-saudara aku. Wa syauqa ila ikhwani. Aku ini rindu kepada saudara-saudara aku. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau merindui siapa kalau ada saudara-saudaramu? Kami ini kan saudara-saudara engkau. Yang kamu rindu ini siapa? Kalau rindu kepada kami, kami ada di hadapan kamu. Kalau orang rindu itu kepada yang tak jumpa. Jadi kamu sebenarnya rindu dengan siapa? Kalau saudara-saudara kamu adalah kami ada selalu di hadapan kamu. Kerindunya di mana? Kamu boleh jumpa bila-bila masa. Kata Nabi, kamu sahabat aku. Hidup di zaman aku, tengok jumpa dengan aku. Tapi saudara-saudara aku adalah orang yang hidup setelah aku, tidak melihat kepada aku, yang ingin untuk melihat dan berjumpa dengan aku walaupun mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Kalau Nabi boleh rindu kepada umatnya yang belum lagi ada, belum lagi dicipta, tak jumpa, tapi Nabi boleh rindu, kita mesti lebih. Kita tak jumpa dengan Nabi, tak sezaman dengan Nabi. Seharusnya yang patut dirindu itu siapa? Kita rindu Nabi atau Nabi rindu kita?
Nah, yang memerlukan tuh siapa? Nabi perlu kita atau kita perlu Nabi? Of course kita yang perlu Nabi. Nabi Masya Allah subhanahu ditempatkan tempat yang amat mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walau demikian pun juga Nabi itu membuka ruang. Kamu jangan berpikir tak boleh dekat dengan aku karena beda zaman. Aku walaupun jauh dengan kamu zaman, tapi aku rindu pada kamu. Nabi kalau berkata bersabda demikian, alangkah aku rindu kepada saudara-saudara aku, yaitu umat yang hidup setelah Nabi tidak tengok, tidak jumpa, tapi dirindu oleh Nabi. Umatnya pun yang tak jumpa, yang tak tengok, mestilah juga punya rasa rindu seperti Nabi SAW. Macam mana nak rindu kepada Nabi? Ya sirahnya ini dibaca, dihayati, sunnahnya pun diamalkan. Makan tangan, apa sebab makan tangan guna tangan kanan? Bukan karena kebiasaan makan dengan tangan kanan, karena Nabi makan dengan tangan kanan. Cuci tangan, kenapa kita mesti cuci tangan kalau makan? Bukan karena masalah bakteria ada dekat kuku sini untuk kita bersih supaya makanan jadi sehat. Kita cuci tangan ini karena Nabi cuci tangan. Walaupun pada akhirnya nanti ya betul kita kena bersih supaya tak ada bakteria dengan tangan. Itu sebab-sebab nomor 9. Letakkan nomor 1 dulu adalah karena Nabi cuci tangan sebelum makan. Kan? Kenapa kita mesti cuci tangan setelah makan? Karena Nabi cuci tangan setelah makan juga. Kenapa kita baca bismillah? Ya karena Nabi makan baca bismillah. Kenapa setelah makan baca alhamdulillah? Karena Nabi bila selesai makan ucap alhamdulillah. Jadi kita masuk tandas pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Apa pasal pakai kaki kiri bukan kaki kanan? Karena Nabi kalau masuk tandas pakai kaki kiri, kalau keluar tandas pakai kaki kanan. Jadi kita dalam kehidupan kita, kenapa kita mencari ilmu? Karena Nabi suruh kita cari ilmu. Kenapa kita beramal dengan ilmu? Karena Nabi suruh juga kita beramal dengan ilmu. Kenapa kita tidur dengan bahu sebelah kanan? Karena Nabi tidur dengan bahu sebelah kanan. Dan begitu seterusnya, diikat kita kegiatan dengan Nabi. Itu baru orang yang punya sifat rindu kepada Nabi SAW. Yang tak makan dengan tangan kanan ke tangan kiri, ke masuk tandas dengan kaki kanan ke kaki kiri, ke tak peduli, mana boleh untuk dikatakan dia rindu kepada Rasulullah SAW. Mana boleh minta bersama dengan Rasulullah SAW kalau sifat perbuatannya jauh daripada Rasulullah. Faham dong? Oleh hadza orang-orang yang mengikuti kepada Rasulullah SAW adalah orang yang akan dianugerahkan kebersamaan dengan Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalan aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keadaan basirah, ma'rifah, ilmu. Ana wa man ittaba'ani, orang-orang dan saya dan orang-orang yang ikut saya. Faham dong? So kita ada perlu muhasabah sejauh mana kita ada keinginan untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Untuk tahu, tengok kehidupan keseharian macam mana. Maka kata baginda Rasulullah, yang bersedia maka dia akan bersama dengan aku nanti di hari kiamat. Moga-moga kita termasuk orang bersama dengan Rasulullah SAW. Orang tak ada lagi yang lebih indah daripada orang bersama dengan Rasulullah di sana, tapi dengan catatan bersama dengan beliau di sini dulu. So kita tak boleh tipu diri sendiri, kita boleh tipu orang lain, mungkin orang tipu tak tahu, tapi nak tipu diri sendiri, mana boleh. Saya nak tipu diri saya sendiri, mana boleh kan kita. Kalau orang ditipu, yang ditipu tak tahu. Kalau nak tipu diri sendiri, macam mana kita tak tahu? Tak mungkin. Macam mana kita nak tahu kalau kita penipu terhadap diri sendiri atau tidak? Dengan kita tengok apa kita buat, amalan kita keseharian, ikut dengan Nabi atau tidak. Kalau tak ikut, janganlah kata aku cinta kepada Rasulullah. Janganlah nak kata kalau aku nak bersama dengan Rasulullah. Perbuatan kamu tak betul, tak sama dengan Rasulullah. Macam mana nak dapat? Faham tak?
Razaqanallahu wa iyyakum kamalal ittiba'. Walihada kita sehari-hari minta doa warzuqna kamalal mutaba'ati lahu. Ya kan? Kita hari-hari minta atau tidak? Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu. Ya Allah anugerahkan kepada kami kesempurnaan mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.